kejadian yang ada di Kota Bekasi dalam beberapa pekan terakhir. Yang pertama adalah kejadian pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 kaitan dengan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan meninggal atau turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 KUHP. Jadi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Juni kira-kira pukul 3:44 di Jalan Raya Kodau, Kelurahan Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi. Korban satu orang meninggal dunia atas nama saudara FR, kemudian pelaku ada yang sudah diamankan ada 5, yaitu saudara F, saudara R, saudara L, ini pelaku dewasa semua, yang ini adalah 18 tahun. Kemudian juga 2 orang anak berkonflik dengan hukum usia di bawah 17 tahun. Ini barang bukti yang diamankan antara lain. Kemudian kronologis kejadian bahwasanya tawuran tersebut terjadi pada hari Rabu di Jalan Raya Kodau, Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati. Saat itu korban bersama pacarnya sedang menaiki kendaraan, kemudian juga rombongan daripada pelaku yang dinamakan kelompok geng Masjid South City Jati Asih. Kemudian sementara untuk korban tergabung dalam geng juga Serigala Jakarta Grand Park Pondok Gede. Jadi ini antara perkelahian antara 2 kelompok yang sepakat untuk mengadakan tawuran. Kemudian mereka bertemu di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, kemudian terjadi bentrokan dan kelompok yang dari Serigala Jakarta Grand Park Pondok Gede ini mengalami kemunduran, kemudian berusaha untuk melarikan diri. Nah, sementara korban saudara FR melihat kelompoknya kalah, ini mencoba untuk membantu, tetapi naas yang bersangkutan tambah terjatuh, kemudian dikeroyok oleh para pelaku ini. Kemudian korban mengalami luka bekas bacokan di bagian wajah dan perut, kemudian dibawa ke rumah sakit dan korban tidak tertolong. Kemudian untuk penangkapan kejadian pagi dini hari jam 3 tadi, kemudian kita berhasil menangkap para pelaku pada pukul 12.00. Pasal yang dipersangkakan pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Ada yang mau disampaikan? Status pelakunya apa pelajar apa? Bilang kalau misalnya itu tawuran Tentunya langkah-langkah preemptif dan preventif terus kita lakukan, apalagi kalau di wilayah Jawa Barat ini juga adanya instruksi dari Bapak Gubernur kaitan dengan jam malam. Sebenarnya ini juga sudah termasuk jam malam, tetapi juga masih ada saja kelompok-kelompok yang menyalahgunakan daripada waktu tersebut.
di masa libur sekolah ini antisipasi pelajar untuk melakukan tawuran seperti apa? Tentunya kita menggiatkan kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif ke masyarakat, ke tempat-tempat keramaian, baik itu kita dari Polsek ataupun juga dari Koramil ataupun juga dari stakeholder yang lain. Ini juga sama-sama kita berpadu untuk kira-kira bisa mengamankan ataupun mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Tapi pelaku ini pelajar apa sudah bekerja, Pak? Tiga masih sebagai pelajar, sementara yang 2 sudah tidak bersekolah lagi. Dan itu mayoritas ini kan rata-rata kebanyakan pada memakai obat atau apa bang? Biasanya kan di Kota Bekasi banyak marak peredaran obat terlarang nih bang. Mungkin antisipasi dari pihak kepolisian ke depannya nih bang. Mereka ini tidak memakai obat, tetapi murni karena kelompok daripada geng-geng tersebut. Jadi mereka murni karena ajakan tawuran dari grup IG tersebut. Dan salah satu yang admin di grup IG ini yang di bawah umur itu, yang usia 16 tahun. Baik, siap. Mohon izin Bapak lihat ke tengah, ke kamera. Izin. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak, izin. 1, 2, 3. Kanan. Kanan. 1, 2, 3. Oke. Awas. Kecil, main FF ya? Disebut itu juga boleh. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 ayat 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kejadiannya hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 pukul 12.30 di rumah korban di Jalan Irigasi Tertia 4 Blok D 14 nomor 10 garing 11 RT 007 011 di Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban adalah ibu kandungnya sendiri, saudari MS 46 tahun. Kemudian untuk pelaku saudara MI 23 tahun, juga kelahiran Bekasi. Kronologisnya bahwasanya korban ini dan korban yang merupakan ibu kandung daripada tersangka saat kejadian sedang berada di teras rumah. Kemudian pelaku ini meminta kepada ibunya untuk menelpon tetangganya untuk meminjam motor. Tetapi oleh ibu kandungnya ini coba untuk ditelepon, tetapi dari tetangga itu menyampaikan bahwasanya motornya masih dipakai, jadi tidak bisa dipinjamkan. Kemudian pelaku kecewa, kemudian meminta kepada ibunya lagi untuk menelpon kawannya ibunya yang lain lagi. Kemudian oleh ibunya dihubungi, tetapi
oleh kawan daripada ibu kandung korban ini, ibu kandungnya ini ya, dengan sedikit agak keras. Nah, ini membuat daripada pelaku merasa tersinggung, bahkan menanyakan kepada korban, kenapa marah-marah kepada saya atau apa. Kemudian pelaku juga mencaci maki daripada korban. Kemudian korban pun juga berdiri, kemudian oleh pelaku korban dipukul menggunakan sandal berkali-kali di kepala sampai korban terjatuh. Kemudian setelah terjatuh oleh pelaku ini juga sempat dipukul yang mengenai belakang kepala, dan juga hijab ataupun jilbab daripada korban ini sempat ditarik-tarik oleh pelaku. Kemudian pelaku keluar, kemudian tidak begitu lama pelaku kembali lagi sambil membawa pisau dan kemudian mengancam bahwasanya nanti akan mencari daripada adik daripada korban. Artinya pamannya sendiri dicari untuk menyelesaikan tentang hal tersebut. Kemudian pamannya datang sambil membawa bersama dengan security ataupun keamanan di tempat tersebut, kemudian mengamankan pelaku. Kemudian dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Untuk pasal yang dilanggar daripada pelaku yaitu pasal 44 ayat 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seperti itu. Pak, Ya, jadi pelaku sering untuk mengkonsumsi daripada obat berbahaya jenis eksimer. Seperti itu. Pak, Kemungkinan masih ada pengaruhnya. Pak, obatnya sering dianiaya pakai Bentar, yang dekat. Motif pelaku pinjam motornya ke tetangga-tetangga itu apa ya? Pelaku untuk dipakai bermain keluar atau berjalan-jalan karena tidak memiliki motor, biasa pinjam tetangga, dan tetangga pun juga sebenarnya juga sudah merasa resah karena setiap kali apa dipinjam terus. Tetapi kalau pelaku yang meminjam ini sudah pasti tidak diberi, tapi ini alasan pelaku adalah yang meminjam adalah ibu kandungnya dengan harapan supaya diberikan pinjaman motor tersebut oleh tetangganya. Pak, alasan pelaku mengancam omnya pamannya ini apa sih, Pak? Karena selama ini om daripada pelaku ini sering menasihati daripada pelaku untuk tidak tidak menggunakan waktunya dengan sia-sia, artinya supaya misalnya supaya bekerja dan lain sebagainya. Tetapi sering dinasihati, tapi pelaku merasa kurang pas dengan nasihat-nasihat yang diberikan daripada omnya tersebut. Pak, kalau dari hasil pemeriksaan polisi itu pelaku itu sudah berapa lama menggunakan obat-obat terlarang? Kalau pastinya masih didalami, tetapi sering menggunakan obat-obat terlarang. Sebelumnya pelaku sudah pernah melakukan Awal tahun 2025 itu pernah melakukan sekali, tetapi oleh korban yang merupakan ibu kandungnya tidak disampaikan atau tidak dilaporkan.
Baik, siap. Mohon izin Bapak lihat ke kamera di tengah. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak izin. 1, 2, 3. Baik. Tidak senang ya terhadap ibunya. Ya, ini yang mesti dalam 5 tahun ini benar-benar harus dikawal betul-betul ya, baik dari psikologinya, baik dari pendampingannya, sehingga jangan sampai malah nanti amit-amit ya, ini yang kita khawatirkan kan, kalau nantinya udah keluar jadi ada rasa dendam, karena track record yang saya lihat ini kayak mau ngabisin musuh besar gitu. Waktu dia menganiaya orang tuanya ini kayak lagi mau kayak udah mau benar-benar mau menganiaya sampai fatal gitu, sampai kepalanya diinjak di lantai itu kan kayak mau menghabisi seseorang gitu. Jadi saya kira pasal yang disangkakan sudah sangat bagus ya, 5 tahun penjara. Semoga aja nanti tuntutan di waktu sidangnya maksimal ya, jangan sampai di bawah itu. Ya, masyarakat berharap lah dari pihak kepolisian proses cepat nanti sampai ke pelimpahan ke kejaksaan, sampai ke sidang nanti tuntutan maksimal supaya bisa benar-benar jadi efek jerah. Dan saya berpesan kepada pelaku jangan sampai ada rasa marah atau apa. Ini kamu melakukan ini harus terima konsekuensinya, dan justru ini waktu yang tepat untuk Anda bertobat. Imbauannya kan ada imbauannya. Pesan-pesan untuk regenerasi selanjutnya. Pastinya saya pribadi adalah orang yang sangat mengalami dan membuktikan bakti kita kepada orang tua, ya, rasa sayang kita kepada orang tua, ayah, ibu, khususnya ibu ya, itu insya Allah bisa membuat jalan hidup kita ini dimudahkan. Ya, bentak orang tua itu aja udah nggak boleh. Ya, memaki, bentak itu udah dosa yang tidak bisa diampuni. Apalagi sampai berbuat kasar, kalimat kasar, apalagi sampai mukul. Saya berharap untuk generasi muda, kalau pengen hidupnya berhasil, kalau pengen hidupnya sukses, ya insya Allah sukses di dunia akhirat, jangan sekali-sekali kurang ajar sama orang tua, jangan sekali-sekali melawan orang tua, jangan sekali-sekali berbuat kasar sama orang tua. Karena letak kunci suksesnya setiap anak di muka bumi ini adalah restu, ridho, doa dari kedua orang tua. Menyakiti hati orang tua sama aja kamu mengikrarkan diri untuk jadi orang yang punya madesu, masa depan suram. Ya, itu nggak ada orang sukses di dunia ini yang kurang ajar sama orang tua. Tidak bisa. Oke, Bang Jon, makasih ya.